Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program yang luar biasa, Pastor Talk. Izinkan firman Tuhan memandu setiap kita di sepanjang kegiatan hari ini. Nah, hari ini saya membahas tentang bagaimana seseorang bisa berjalan bersama dengan Tuhan dan mengubahkan segala kehidupannya menjadi kehidupan yang berkualitas. Dan tentunya kita nggak bisa berjalan sendiri tanpa kita menyadari dulu bahwa ada kuasa yang bekerja di dalam kita, yaitu ada roh Tuhan yang bekerja di dalam kita. Nah, coba kita lihat dulu mengenai pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya untuk mengubahkan menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang berhasil. Di dalam Yohanes pada pasal 14, pada ayat yang ke-26 berkata begini, "Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Nah, di sini penting bahwa kita perlu memiliki yang namanya kesadaran akan kehadiran Tuhan. Banyak orang Kristen hidup tanpa kesadaran bahwa Roh Kudus hadir dan bekerja dalam kehidupan mereka setiap hari. Orang Kristen tersebut tentunya percaya kepada Yesus, tetapi tidak menyadari bahwa sumber kekuatan, sumber hikmat, dan penghiburan itu sebenarnya sudah ada di dalam diri mereka. Di sini kata kuncinya adalah sadar. Oke, ulangi lagi, katakan sadar. Nah, kita tidak perlu menunggu sesuatu datang dari luar. Karena Roh Allah itu sudah berdiam di dalam kita. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu?" Nah, Yesus tidak hanya mati untuk Anda dan saya, tetapi juga Yesus itu hidup di dalam kita. Dia ada terus, tidak pernah meninggalkan kita melalui kuasa Roh Kudus. Namun banyak anak Tuhan hidup seperti orang yang tidak memiliki penolong. Mereka kebingungan dengan situasi. Mereka khawatir dengan perubahan yang ada. Mereka gelisah dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Seolah-olah mereka tidak memiliki pertolongan. Padahal penolong itu sudah tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Nah, yang pertama yang perlu kita sadari hari ini, Roh Kudus itu menginsafkan dan membimbing. Yohanes 16, kalau kita baca di dalam ayat 8 sampai dengan ayat 13, di situ dikatakan bahwa Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Dan dikatakan lagi bahwa dan Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, Roh Kudus itu tidak datang untuk menghukum, garis bawahi di sini. Dia tidak untuk menakut-nakuti, untuk membuat kita merasa tertuduh. Justru Roh Kudus itu Dia datang untuk menyadarkan setiap kita. Dia menuntun hati kita untuk sadar bahwa tanpa Yesus atau di luar Yesus kita tidak mampu hidup benar atau tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, setelah kita menjadi orang yang percaya, Roh Kudus itu terus memimpin kita untuk melangkah di dalam kebenaran. Dan setiap kali kita merasa gelisah karena dosa, itu bukan berarti Tuhan sedang marah kepada kita. Itu adalah Roh Kudus yang sedang menarik kita kembali ke dalam kasih karunia-Nya. Nah, ingat baik bahwa kesadaran itu bukanlah untuk mengutuk Anda. Kesadaran itu bukan untuk membuat Anda gelisah atau ketakutan. Tapi kesadaran itu untuk membuat Anda dipulihkan. Kesadaran yang kedua yang perlu kita sadari adalah Roh Kudus itu memberi kuasa untuk hidup dan melayani. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku." Nah, banyak orang berusaha hidup suci dan melayani dengan kekuatan mereka sendiri. Dan pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang kelelahan. Padahal Yesus tidak pernah memerintahkan kita melayani tanpa kuasanya. Karena kuasa itu bukanlah hasil usaha, tetapi itu adalah hadiah dari hadiratnya Tuhan. Pada saat Roh Kudus memenuhi kita, Ia memberikan kita kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk bisa bersaksi. Kuasa untuk berani menghadapi pencobaan. Kuasa untuk dapat mengasihi orang lain tanpa pamrih. Nah, kuasa itu bukan sekedar untuk membuat mujizat demi mujizat. Tapi kuasa itu juga adalah kuasa untuk mengubahkan hati kita dari dalam. Sehingga kita menjadi pribadi yang memiliki karakter yang sama seperti Yesus. Kesadaran yang ketiga adalah Roh Kudus menolong kita di dalam kelemahan. Ayo sadar ini.
Roh Kudus menolong kita di dalam kelemahan. Maksudnya, dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Berarti kita tetap ada sisi manusia, ada sisi kelemahan kita. Itu sebabnya Roma 8:26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dan dikatakan Roh sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pada saat mungkin Anda tidak tahu harus berdoa apa, jangan khawatir. Roh Kudus di dalam diri Anda tidak akan diam. Roh Kudus akan mendoakan kita dengan cara yang melampaui kata-kata yang mampu kita ucapkan. Itulah sebabnya berdoa dalam Roh itu membawa kelegaan dan kekuatan batin. Roh Kudus bukan hanya menjadi suara kecil di dalam hati kita, tetapi Roh Kudus adalah pribadi yang selalu aktif. Dia menopang kita dalam segala hal. Roh Kudus tahu saat Anda lemah, dan Roh Kudus terus bekerja dari dalam, bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam diri Anda keluar. Jadi selalu ingat, selalu sadar, di dalam diri Anda ada Roh Kudus. Yang keempat, Roh Kudus itu menghasilkan buah karakter Kristus. Tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus bukan sekedar karunia spektakuler, tetapi buah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Buah itu tidak tumbuh karena paksaan, melainkan karena hubungan. Semakin kita sadar akan kehadiran Roh Kudus, maka semakin karakter Kristus terlihat di dalam kehidupan kita. Nah, kesadaran yang kelima ini dia, Roh Kudus menjamin dan menuntun masa depan. Dalam Efesus 1 ayat 13 sampai dengan 14, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu, yang menjadi jaminan bagian kita. Roh Kudus adalah materai keselamatan dan jaminan akan masa depan. Roh Kudus meneguhkan bahwa kita semua ini yang percaya Yesus adalah milik Allah. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Kristus. Apapun itu, kita gak pernah terpisah dari kasihnya Kristus. Bahkan dalam setiap keputusan, Roh Kudus ingin menuntun kita. Kalau kita belajar untuk mendengarkan suaranya Tuhan dengan hati yang tenang dan peka, maka yang terjadi, kita akan selalu dapat menemukan arah yang benar. Nah, kesimpulannya saudara yang kasih Tuhan, sadar dan hidup dalam realitas Roh Kudus ini penting. Karena orang Kristen sering berdoa minta Tuhan hadir. Betul gak? Seringkali kita berdoa, Tuhan hadirlah, Tuhan datanglah. Padahal ingat ini, Tuhan itu sudah berdiam di dalam diri setiap orang percaya. Masalahnya bukan ketiadaan kehadiran Tuhan, tetapi masalahnya ini, garis bawahi di sini, ingat ini, ketiadaan kesadaran. Makanya Yesus berkata, kerajaan Allah ada di antara kamu. Lukas 17 ayat 21. Itulah mengapa pesan hari ini adalah ayo sadar. Ayo sama-sama katakan lagi, ayo sadar. Sadarlah bahwa Roh Kudus hidup di dalam kamu. Sadarlah bahwa kamu tidak sendiri. Dan sadarlah bahwa kamu memiliki kuasa, hikmat, dan penghiburan dari surga di dalam dirimu. Nah, sepanjang hari ini kalau begitu, inilah yang mesti kita terapkan di sepanjang hari ini. Yang pertama, mulailah setiap hari dengan ucapan sederhana seperti ini. Roh Kudus, aku sadar Engkau bersamaku. Tuntun aku hari ini. Coba deh, ulangin doa seperti itu. Roh Kudus, aku sadar Engkau bersamaku. Tuntun aku hari ini. Penerapan yang kedua adalah ketika engkau gelisah, berhenti dulu sejenak. Ya, jangan lanjutkan. Ketika engkau gelisah, berhenti dulu sejenak. Lalu bernafaslah dalam kesadaran hadiratnya. Tarik nafasmu, lalu buang nafasmu secara lambat. Terus berikan ketenangan dulu. Sadari dulu hadiratnya sekarang ada bersama ketika engkau mengalami kegelisahan. Lalu penerapan yang ketiga, hidupkan kembali api pelayanan dengan kesadaran bahwa kuasa itu bukan berasal dari diri Anda sendiri, tetapi kuasa itu berasal dari Dia, dari Tuhan, dari Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda. Nah, penerapan ini akan membuat Anda berbeda. Dan ketika Anda menyadari dengan tema hari ini, ayo sadar, itu membuat Anda
dapat melangkah dengan benar, keputusan Anda tepat, dan Anda tidak sembarangan dalam mengambil segala tindakan-tindakan yang Anda mau lakukan di sepanjang hari. Selamat diberkati di sepanjang hari ini dan Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom.